Pernahkah Anda merasa dunia bergerak terlalu cepat dan setiap detik seakan menuntut kita untuk berbicara, bersuara, dan membuktikan eksistensi? Di tengah semua itu, kita lupa bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari teriakan atau gemuruh yang memaksa didengar. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kendali sejati ada pada diri sendiri, bukan pada dunia yang penuh kebisingan. Dan terkadang, keheningan bukan kata-kata justru menjadi guru terbaik. Dalam hening, kita menemukan ruang untuk berpikir, merenung dan memahami diri kita tanpa tekanan. Disinilah ketenangan batin lahir, di mana refleksi pribadi mampu mengalahkan segala hiruk-pikuk dunia dan suara jiwa menjadi lebih lantang daripada ribuan kata yang dipaksakan. Dalam dunia yang semakin terhubung, paradoks terbesar manusia modern adalah kehilangan keheningan di tengah kelimpahan suara. Setiap detik, lini masa media sosial bergulir dengan jutaan kata, gambar, dan opini yang saling menabrak, menciptakan lautan kebisingan digital yang tak pernah benar-benar reda. Manusia hari ini hidup dalam gema yang tiada henti. Notifikasi, pesan, komentar, dan pendapat yang datang silih berganti, seolah keheningan adalah sesuatu yang harus dihindari, bahkan ditakuti. Kita menjadi generasi yang takut sunyi. Di antara cahaya layar dan hiruk-pikuk notifikasi, keheningan terasa asing, seperti ruang kosong yang memaksa kita berhadapan dengan diri sendiri. Banyak orang memilih untuk terus berbicara, mengunggah dan menanggapi, hanya agar tak perlu mendengar suara batin mereka sendiri. Dalam dunia digital, berbicara menjadi bentuk eksistensi. Jika tidak berbicara, maka seolah tidak ada. Namun, di balik kebutuhan untuk didengar itu, ada kerinduan yang tak diakui. Kerinduan untuk hening, untuk berhenti sejenak, dan hanya mendengarkan. Hening dalam konteks modern bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ketiadaan gangguan. Ia adalah jeda dari derasnya arus informasi yang membanjiri kesadaran. Di saat semua orang berlomba menunjukkan pendapat, keheningan menjadi kemewahan intelektual, ruang untuk berpikir jernih tanpa tekanan opini publik. Ironisnya, semakin banyak kita berbicara di dunia digital, semakin sedikit makna yang benar-benar kita sampaikan. Kata-kata kehilangan bobotnya, tergantikan oleh kebutuhan untuk segera merespons, untuk menjadi bagian dari percakapan global yang tak berhenti. Dalam kebisingan ini, nilai refleksi nyaris punah. Orang tidak lagi berpikir sebelum berbicara, tetapi berbicara agar terlihat berpikir. Padahal, keheningan menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Kesempatan untuk memahami, bukan sekadar menanggapi. Di tengah hiruk-pikuk suara yang saling bersaing, diam bisa menjadi bentuk kecerdasan emosional. Tanda bahwa seseorang telah memilih untuk memahami lebih dulu, baru berbicara kemudian. Keheningan juga merupakan ruang moral. Ia memberi kita kesempatan untuk menimbang apakah yang akan kita katakan akan membangun, atau justru menambah kebisingan yang sudah menyesakkan. Dalam diam, seseorang belajar mengendalikan egonya, memahami batas antara kejujuran dan kesombongan, antara keberanian dan kebutuhan untuk pamer. Namun, keheningan semacam ini kini menjadi barang langka. Dunia menilai kesunyian sebagai kelemahan dan keterlibatan konstan sebagai bentuk kekuatan. Kita lebih mudah menghargai mereka yang lantang bersuara dibanding mereka yang memilih untuk diam dan merenung. Padahal sejarah membuktikan bahwa beberapa perubahan besar justru lahir dari renungan yang sunyi, bukan dari teriakan yang nyaring. Keheningan, jika direnungi, bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan perlawanan terhadap distraksi. Ia adalah tindakan sadar untuk menolak terhanyut oleh hiruk-pikuk yang tak berujung. Dalam diam, manusia kembali menjadi makhluk yang berpikir, bukan sekadar bereaksi. Mungkin di zaman di mana semua orang berteriak, mereka yang memilih hening justru sedang berbicara paling lantang, bukan kepada dunia, tapi kepada nurani yang hampir tenggelam dalam riuhnya zaman. Dalam dunia yang terbiasa mengukur keberanian dari seberapa keras seseorang bersuara, diam seringkali disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Namun tidak semua diam berarti tunduk, dan tidak semua teriakan berarti kuat. Ada kalanya diam justru menjadi bentuk perlawanan paling tajam, senjata sunyi yang mampu menembus lapisan kepalsuan sosial tanpa harus menimbulkan hiruk-pikuk. Diam dalam konteks tertentu adalah bahasa dari mereka yang tidak ingin ikut larut dalam kebisingan yang sia-sia. Manusia modern hidup di zaman di mana opini menjadi mata uang sosial. Setiap isu menuntut komentar,
Setiap peristiwa mengharuskan pendapat. Seolah-olah diam adalah kesalahan moral. Namun bagi sebagian orang, memilih untuk tidak berbicara bukan berarti acuh, melainkan cara untuk menjaga kewarasan di tengah dunia yang bising oleh kepalsuan. Ketika kebenaran menjadi bahan pertunjukan dan moralitas diperdagangkan di ruang digital, diam bisa menjadi bentuk protes yang paling murni. Penolakan terhadap absurditas yang dibungkus dalam retorika keadilan semu. Diam adalah refleksi dari kesadaran mendalam. Ia lahir dari keengganan untuk memperpanjang kebohongan, bukan dari ketakutan. Dalam diam, seseorang menimbang, apakah suaranya akan membawa kebaikan atau justru menambah keruh persoalan. Di saat banyak orang berteriak untuk didengar, yang memilih diam seringkali sudah lebih dulu memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu dijelaskan dan tidak semua kebodohan perlu dilawan dengan kata-kata. Kadang, membiarkan kebisingan berlalu adalah cara paling elegan untuk menang. Namun, diam sebagai bentuk protes bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan keberanian yang berbeda. Keberanian untuk tidak diakui, tidak disorot, dan tidak disanjung. Dunia modern mengagungkan visibilitas. Yang tak terlihat dianggap tak ada. Dalam konteks ini, diam adalah tindakan melawan arus. Ia menolak logika dunia, yang menuntut eksistensi melalui exposure. Orang yang berani diam menolak menjadi bagian dari sirkus opini yang menjerat banyak manusia dalam lingkaran tak berujung antara berbicara dan disalahpahami. Ada kekuatan moral dalam diam. Ia mengandung ketegasan tanpa perlu konfrontasi. Ia membiarkan waktu menjadi juri, bukan emosi sesaat. Diam bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa kebenaran tidak selalu butuh pembelaan keras. Kadang ia hanya butuh kesabaran untuk menampakkan dirinya. Dalam sejarah manusia, banyak perubahan besar dimulai bukan dari teriakan, tapi dari keheningan yang penuh tekad. Namun, diam juga memiliki risiko, disalahartikan. Dunia yang terbiasa dengan kebisingan sering gagal memahami makna sunyi. Orang yang diam dianggap tidak peduli, padahal mungkin ia sedang menimbang. Ia dianggap takut, padahal mungkin sedang menyiapkan langkah. Dalam ruang ini, diam menjadi cermin. Ia menunjukkan siapa yang mampu memahami makna dan siapa yang hanya menilai dari permukaan. Di tengah masyarakat yang haus pengakuan, diam adalah bentuk kemerdekaan. Ia membebaskan manusia dari keterikatan terhadap penilaian luar. Dengan diam, seseorang belajar bahwa tidak semua kebenaran harus diumumkan dan tidak semua ketidakadilan harus dijawab dengan teriakan. Ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk membiarkan kesunyian berbicara mewakili keteguhan hati. Maka, ketika dunia semakin keras dan setiap orang berusaha mendominasi ruang dengan suara mereka, mungkin keberanian terbesar justru terletak pada kemampuan untuk diam. Diam yang sadar, diam yang bermakna, diam yang menolak menjadi bagian dari kebisingan yang memekakan. Karena kadang, diam yang tulus jauh lebih lantang daripada teriakan yang dipenuhi ego. Dalam hening yang penuh kesadaran, manusia menemukan bentuk protes paling beradab, penolakan tanpa kebencian, dan perlawanan tanpa amarah. Ada suatu masa dalam kehidupan manusia modern, ketika kebisingan tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Bukan suara kendaraan, bukan percakapan di ruang publik, bukan juga notifikasi dari layar kecil yang tak pernah tidur, melainkan suara batin yang tak henti menuntut. Lebih cepat, lebih baik, lebih banyak. Di tengah dunia yang menyanjung produktivitas tanpa henti, manusia perlahan kehilangan hak dasarnya untuk diam, untuk berhenti, untuk sekadar bernapas tanpa rasa bersalah. Kelelahan mental bukanlah sekadar keletihan pikiran, tetapi tanda bahwa jiwa telah terlampau lama menanggung beban yang tak seimbang antara kebutuhan batin dan tuntutan zaman. Di dunia yang terus berlari, mereka yang berhenti sejenak sering dianggap lemah. Padahal kelelahan ini bukan tanda kekurangan. Ia adalah sinyal bahwa manusia mulai kehilangan dirinya sendiri dalam perlombaan yang tak pernah benar-benar dimenangkan. Setiap hari, kita mengejar ekspektasi, menjadi yang paling sibuk, paling berprestasi, paling relevan. Kita menjejali diri dengan rutinitas yang tampak penting, padahal banyak di antaranya hanyalah cara untuk menutupi kehampaan batin. Kita menolak hening, karena di dalam keheningan itulah sering muncul pertanyaan yang paling kita takuti. Apakah semua ini benar-benar membuatku bahagia? Keheningan adalah ruang refleksi. Namun bagi banyak orang, refleksi kini terasa menakutkan.
Di dalam diam, kita dipaksa menatap luka, kekosongan, dan ketidakpastian yang selama ini ditutupi oleh kesibukan. Maka tak heran jika banyak yang memilih tetap bergerak, terus berlari, agar tak sempat mendengar suara hatinya sendiri. Namun ironi terbesar dari kehidupan modern adalah semakin cepat kita berlari, semakin jauh pula kita dari kedamaian yang kita cari. Kelelahan mental bukanlah sekadar fenomena psikologis, melainkan juga gejala sosial. Masyarakat yang terlalu sibuk menilai keberhasilan dari hasil, bukan keseimbangan, telah menciptakan generasi yang pandai bekerja, tapi lupa beristirahat, pandai berbicara, tapi sulit mendengarkan diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, hening bukan sekadar kemewahan, ia adalah kebutuhan eksistensial. Ada saatnya manusia harus berani mematikan suara dunia dan menyalakan keheningan batin. Dalam keheningan, manusia belajar kembali menjadi dirinya sendiri. Bukan versi yang dibentuk oleh algoritma, bukan citra yang diatur oleh standar sosial, melainkan keberadaan yang utuh dan sederhana. Hening adalah tempat di mana segala ambisi, luka, dan kebingungan perlahan menemukan bentuknya, lalu larut menjadi pemahaman. Kedamaian tidak datang dari pencapaian, tetapi dari penerimaan. Dan penerimaan hanya mungkin tumbuh ketika seseorang berani duduk dalam hening, menatap segala hal yang ia hindari, lalu berkata dengan tenang, "Aku cukup." Kalimat sederhana itu adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan batin di tengah zaman yang selalu berkata, "Kau belum cukup." Pada akhirnya, hening adalah rumah bagi jiwa yang letih. Di sana tidak ada tuntutan, tidak ada perbandingan, tidak ada topeng yang harus dipakai. Hanya ada kejujuran yang polos dan kesadaran bahwa hidup tak harus selalu keras dan bising untuk bermakna. Dalam dunia yang memuja kecepatan dan kebisingan, keberanian sejati mungkin bukanlah mereka yang berlari paling cepat, melainkan mereka yang berani berhenti, berdiam sejenak, menutup mata, dan menemukan kembali kedamaian di dalam dirinya sendiri. Di zaman ketika komunikasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya, manusia justru semakin sulit benar-benar saling memahami. Kita hidup dalam era di mana kata-kata dapat dikirim hanya dengan sentuhan jari, namun makna di baliknya semakin hampa. Dalam hubungan antar manusia, baik itu cinta, persahabatan, maupun keluarga, keheningan seringkali disalahartikan sebagai jarak, padahal justru di dalam keheningan itulah sering bersembunyi bentuk komunikasi paling jujur. Manusia modern terbiasa mencari kepastian melalui kata-kata, penjelasan, validasi, pengakuan. Kita gelisah ketika seseorang tak segera membalas pesan, khawatir ketika percakapan menjadi singkat, dan merasa tidak dicintai ketika tidak ada kata-kata manis yang diucapkan. Kita lupa bahwa kedekatan sejati tidak selalu menuntut bunyi. Ada hubungan yang tidak membutuhkan banyak ucapan, karena kehadiran itu sendiri sudah berbicara. Hening yang nyaman antara dua manusia adalah tanda bahwa mereka telah melampaui kebutuhan untuk meyakinkan satu sama lain melalui kata. Dalam hening, seseorang belajar memahami yang tak terucap, tatapan mata, cara menarik napas, atau sekadar diam yang tidak mengandung kebekuan, melainkan ketenangan. Di situ hubungan manusia menemukan dimensi yang lebih dalam, bukan sekadar pertukaran kata, tapi pertemuan jiwa. Sayangnya, dunia modern telah membuat kita terbiasa dengan kecepatan dan respons instan, hingga kita lupa bahwa kedekatan butuh ruang diam untuk tumbuh. Hening dalam hubungan bukan berarti tidak ada komunikasi, tetapi komunikasi yang telah matang. Ia adalah keheningan yang lahir dari rasa aman, bukan dari ketegangan. Dalam hubungan yang sehat, diam bukan pertanda menjauh, melainkan keyakinan bahwa kebersamaan tidak selalu harus diisi dengan suara. Justru dalam diam itulah kita belajar hadir sepenuhnya, tanpa topeng dan tanpa tuntutan. Namun tidak semua hening bermakna kedamaian. Ada juga keheningan yang tumbuh dari jarak emosional. Ketika kata-kata berhenti, bukan karena saling pengertian, tetapi karena saling kehilangan arah. Keheningan seperti itu terasa berat, penuh dengan bayangan pertanyaan yang tak terjawab. Disinilah manusia diuji untuk membedakan apakah hening yang mereka alami adalah ruang untuk tumbuh bersama atau jurang yang perlahan memisahkan. Keheningan yang sehat membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak terburu-buru menafsirkan, untuk menahan diri agar tidak selalu ingin mengisi ruang dengan kata-kata. Dalam dunia yang serba cepat, kemampuan untuk diam bersama adalah bentuk kematangan emosional yang langka.
Sebab, di balik kesunyian yang tenang, ada kepercayaan bahwa hubungan itu cukup kuat untuk bertahan tanpa harus terus dibuktikan melalui suara. Hening juga memberi kesempatan bagi cinta untuk bernapas. Ia memisahkan kebutuhan dari ketergantungan dan mengajarkan bahwa mencintai bukan berarti terus menuntut perhatian, tetapi juga memberi ruang untuk kehadiran diri sendiri. Dalam diam, manusia belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti mendekap erat, melainkan juga memberi ruang agar keduanya bisa tumbuh tanpa saling menenggelamkan. Pada akhirnya, hubungan manusia yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak percakapan yang terjadi, melainkan dari seberapa dalam mereka bisa memahami satu sama lain tanpa perlu berbicara. Di dunia yang semakin keras dan penuh distraksi, menemukan seseorang yang bisa diam bersama tanpa merasa canggung adalah bentuk kedamaian yang tak ternilai. Dalam hening seperti itu, cinta menemukan bentuknya yang paling murni. Tidak berisik, tidak dramatis, hanya tenang, sederhana, dan tulus. Di zaman di mana setiap orang memiliki panggungnya sendiri, kebenaran seringkali diperlakukan seperti barang dagangan. Ia dijajakan di ruang publik, dibungkus dengan opini, diperkuat oleh emosi, lalu dijual dengan label keberanian bersuara. Padahal, tidak semua yang lantang berarti benar. Dan tidak semua yang diam berarti salah. Dalam dunia yang semakin gaduh oleh klaim kebenaran, ada saatnya manusia harus belajar bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan teriakan untuk diakui. Ia cukup hadir dalam keheningan yang teguh. Kita hidup di masa ketika setiap individu merasa berkewajiban untuk menjadi pembawa kebenaran, seakan dunia akan runtuh jika mereka tidak segera berbicara. Media sosial menjelma menjadi ruang pengadilan, tempat orang berlomba untuk menunjukkan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Kata-kata menjadi peluru, dan moralitas dijadikan alat pembenaran diri. Dalam hiruk-pikuk itu, esensi kebenaran justru kabur, karena yang lebih diutamakan bukan lagi isi, melainkan suara siapa yang paling keras bergema. Namun kebenaran sejati tidak pernah lahir dari amarah. Ia lahir dari kesadaran dan ketenangan. Dalam diam yang penuh keyakinan, seseorang bisa menegakkan kebenaran tanpa harus menghancurkan. Ia memahami bahwa kebenaran yang diteriakkan seringkali berubah menjadi senjata, sementara kebenaran yang dihayati dalam diam justru menjadi cahaya yang menuntun. Orang yang benar tidak merasa perlu membuktikan dirinya. Ia tahu bahwa waktu dan ketulusan akan menjadi saksi yang jauh lebih kuat daripada suara yang keras. Teriakan mungkin mampu menarik perhatian, tetapi tidak selalu menumbuhkan pengertian. Dalam banyak perdebatan, orang berbicara bukan untuk memahami, tetapi untuk memenangkan. Maka lahirlah dunia yang penuh kata, namun miskin makna, penuh pembelaan namun minim kebijaksanaan. Disinilah keheningan menjadi bentuk kejernihan. Ia tidak menuntut pengakuan, namun menghadirkan kejelasan. Kebenaran yang sejati bersifat tenang, seperti air yang jernih. Ia tidak memaksakan dirinya untuk dilihat, namun pantulannya bisa dirasakan oleh siapapun yang mau menatap dengan hati terbuka. Orang yang hidup dengan kesadaran semacam ini tidak membutuhkan pembuktian di ruang publik. Ia membiarkan tindakannya berbicara. Dalam setiap keputusan yang diambil dengan hati bersih, di sanalah kebenaran bekerja tanpa perlu disuarakan. Namun, diam yang menyimpan kebenaran juga menuntut keberanian. Tidak mudah menahan diri di tengah arus opini yang deras, di saat banyak orang menuntut posisi, berpihak atau disingkirkan. Dalam tekanan semacam itu, diam sering disalahartikan sebagai ketakutan. Padahal justru di sanalah bentuk keberanian tertinggi diuji. Keberanian untuk tidak larut dalam kerumunan, untuk tetap tegak dengan keyakinan pribadi, meski tidak seorang pun mendengar. Kebenaran yang tidak diteriakkan juga menolak egosentrisme. Ia tidak membutuhkan sorotan, karena nilainya tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Ia adalah kesetiaan terhadap nurani, bukan terhadap tepuk tangan. Seringkali, suara hati yang paling jujur muncul di tengah keheningan, ketika semua kebisingan dunia berhenti. Di saat itulah manusia menyadari bahwa kebenaran bukan sesuatu yang harus dimenangkan, melainkan dijaga. Pada akhirnya, kebenaran yang paling murni justru hadir dalam kesederhanaan, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam kejujuran kecil yang tidak terlihat, dalam ketulusan yang tidak diumumkan. Dunia boleh berisik dengan opini, namun kebenaran tidak pernah butuh panggung.
Ia cukup berdiri teguh dalam diam karena ia tahu waktu akan menghapus kebohongan dan yang tersisa hanyalah yang tulus. Dalam arti itu, hening benar-benar lebih lantang dari teriakan. Karena keheningan yang berisi kebenaran akan menggema jauh lebih lama daripada suara siapapun yang berteriak untuk didengar. Ada ironi besar dalam kehidupan manusia modern. Kita hidup di dunia yang semakin terhubung, namun semakin banyak pula yang merasa sendirian. Di tengah lampu kota yang tak pernah padam, di antara obrolan yang tiada henti, dan dalam lautan interaksi digital yang seolah memperpendek jarak antar manusia, rasa sepi justru tumbuh diam-diam. Ia menyusup di antara tawa, menyelinap di balik percakapan lalu menetap dalam dada. Manusia kini bisa berbicara dengan ribuan orang, namun seringkali tak benar-benar didengarkan oleh satupun. Keterasingan di tengah keramaian bukanlah kesepian yang lahir karena tidak ada siapa-siapa, melainkan kesepian yang muncul karena kehilangan makna dalam keberadaan orang lain. Dunia yang ramai dengan suara justru menciptakan jarak emosional yang lebih luas. Manusia berlomba menampilkan diri terbaiknya, namun semakin sering berpura-pura, semakin ia merasa jauh dari dirinya sendiri. Ia hidup dalam keramaian, tapi yang ia tampilkan hanyalah topeng sosial, dan di balik topeng itu ada jiwa yang lelah menahan diam. Media sosial memperkuat paradoks ini. Kita bisa mengukur validasi diri dari jumlah suka, namun tidak dari kehangatan yang nyata. Kita bisa berbagi tawa melalui layar, namun sulit menemukan bahu untuk bersandar. Hidup di zaman ini berarti selalu dikelilingi banyak orang, tetapi jarang benar-benar bertemu. Komunikasi menjadi cepat, tapi koneksi menjadi dangkal. Setiap orang berbicara, namun sedikit yang benar-benar mendengarkan. Di sanalah kesunyian tumbuh, bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada makna. Keterasingan modern sering disamarkan sebagai kemandirian. Kita diajarkan untuk kuat, untuk tidak bergantung, untuk tidak menunjukkan rapuhnya hati. Tapi dalam keheningan yang jujur, setiap manusia tahu bahwa kekuatan semacam itu hanyalah perisai. Kita menutupi kebutuhan untuk dimengerti dengan kesibukan, menutupi rasa hampa dengan prestasi, dan menutupi kerinduan dengan tawa yang dibuat-buat. Hasilnya dunia menjadi bising namun hampa, penuh interaksi tanpa keintiman, penuh suara tanpa kedalaman. Namun, keterasingan tidak selalu buruk. Ia bisa menjadi cermin yang jujur. Dalam rasa asing itu, manusia dipaksa menatap dirinya sendiri tanpa hiasan sosial. Di tengah keramaian yang membuatnya merasa tak berarti, ia mulai mencari makna yang lebih sejati. Ia belajar bahwa kehadiran orang lain tidak akan pernah bisa menggantikan hubungan dengan diri sendiri. Bahwa untuk benar-benar terhubung dengan dunia, seseorang harus terlebih dahulu berdamai dengan kesunyiannya. Menerima kesepian adalah langkah pertama untuk tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan untuk selalu dilihat. Dalam diam, manusia belajar bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada perhatian orang lain. Justru dalam keterasingan, seseorang dapat menemukan kembali jati diri yang tertimbun oleh hiruk-pikuk sosial. Keheningan dalam hal ini bukan hukuman, melainkan pemulihan. Ia memberi ruang bagi jiwa untuk beristirahat dari kebisingan yang dibuat manusia sendiri. Mungkin inilah bentuk paradoks kehidupan modern. Semakin ramai dunia, semakin penting arti keheningan. Di tengah arus manusia yang sibuk mengejar eksistensi, mereka yang mampu berhenti sejenak dan merangkul kesepiannya justru menemukan makna terdalam dari keberadaan. Mereka tahu bahwa tidak semua kehadiran harus bising, dan tidak semua kesunyian berarti kehilangan. Kadang justru dalam diam yang terasa asing, itulah manusia benar-benar pulang. Bukan ke tempat, melainkan ke dirinya sendiri. Ada jenis keheningan yang tidak lahir dari ketenangan, melainkan dari kehilangan. Keheningan yang begitu pikat, hingga seolah seluruh dunia berhenti bernafas bersama seseorang yang sedang berduka. Tidak ada kata yang mampu menjangkau ruang itu, karena kesedihan sejati seringkali tak membutuhkan bahasa. Ia hanya membutuhkan keberadaan, kehadiran tanpa suara, genggaman tanpa kalimat, dan hening yang memahami tanpa harus menjelaskan apapun. Dalam setiap kehilangan, manusia menyadari keterbatasan bahasa. Tidak ada kalimat yang cukup untuk menggambarkan perihnya kehilangan seseorang yang dicintai. Tidak ada metafora yang benar-benar bisa menampung getirnya perpisahan yang tak diinginkan. Maka diam menjadi satu-satunya bahasa yang masih jujur. Di tengah tangis dan doa, di sela pelukan dan tumpahan air mata,
Hening hadir bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai wadah tempat duka menemukan bentuknya. Masyarakat modern seringkali terburu-buru menenangkan kesedihan. Kita diajarkan untuk segera move on, untuk kembali tersenyum seolah kesedihan adalah kelemahan yang harus dihapus. Namun dalam kebisuan yang menyelimuti duka, manusia belajar tentang kemanusiaan itu sendiri. Hening memberi ruang bagi rasa sakit untuk diakui, bukan disembunyikan, untuk dirasakan, bukan diabaikan. Sebab hanya dengan melewati kesunyian duka, seseorang dapat benar-benar pulih. Ada saatnya setiap kata penghiburan terdengar hampa, karena duka bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan logika. Duka harus dihayati, bukan diatasi. Orang yang berduka tidak membutuhkan kalimat indah, mereka hanya butuh seseorang yang berani hadir dalam diam, yang tidak menuntut mereka untuk kuat, yang tidak tergesa menghapus air mata, tetapi yang bersedia duduk bersama dalam keheningan yang sama. Dalam keheningan seperti itu, kasih manusia mencapai bentuknya yang paling murni, empati tanpa suara. Hening juga menjadi pengingat akan kefanaan. Dalam sunyi setelah kehilangan, manusia dihadapkan pada kesadaran bahwa segala yang hidup suatu saat akan pergi. Tidak ada yang abadi, bahkan kenangan pun perlahan memudar. Namun justru dalam kesadaran itulah lahir kebijaksanaan. Hening mengajarkan bahwa kehilangan bukan hanya akhir, tetapi juga pengingat untuk menghargai setiap detik yang masih diberikan kehidupan. Keheningan yang mengiringi duka juga memiliki kedalaman spiritual. Di saat semua kata berhenti, manusia akhirnya berbicara kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dalam sunyi, doa menjadi lebih jujur, air mata menjadi bahasa rohani. Tidak ada lagi kepura-puraan, yang tersisa hanyalah jiwa yang telanjang, berbicara kepada kekuatan yang ia yakini, sebagai tempat terakhir untuk berpulang. Namun, di sisi lain, hening juga bisa terasa menakutkan bagi mereka yang kehilangan. Karena di sanalah kenangan muncul. Setiap tawa, setiap percakapan, setiap hal kecil yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi gema yang menyakitkan. Tapi waktu, dengan caranya yang lembut perlahan mengubah hening itu, dari luka menjadi kenangan, dari tangis menjadi doa. Hingga suatu hari, keheningan yang dulu menyesakkan berubah menjadi ruang damai, tempat seseorang bisa tersenyum mengenang tanpa lagi merasa hancur. Duka, pada akhirnya, tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Ia menetap dalam diri manusia, menjadi bagian dari kedewasaan yang sunyi. Dan mungkin itulah alasan mengapa hening selalu lebih lantang dari teriakan, karena dalam keheningan duka, manusia menemukan kedalaman yang tidak pernah bisa dijangkau oleh kata. Di sana, dalam sunyi yang menyayat namun menenangkan, manusia belajar untuk menerima bahwa cinta sejati tidak mati. Ia hanya berpindah tempat. Dari genggaman menjadi ingatan, dari dunia menjadi doa. Ada saat ketika dunia terasa begitu bising oleh suara-suara yang berteriak atas nama kebenaran, namun di balik hiruk-pikuk itu, ketidakadilan tetap berdiri kokoh tanpa terusik. Dalam arus opini dan klaim moral yang saling bertubrukan, dia menjadi tindakan yang penuh ambiguitas. Ia bisa dimaknai sebagai bentuk kebijaksanaan, namun juga bisa dibaca sebagai tanda ketakutan. Diam di tengah ketidakadilan adalah dilema moral manusia modern, antara keinginan untuk bersuara dan kesadaran akan konsekuensi dari suara itu sendiri. Kita hidup di zaman ketika setiap isu sosial dengan cepat menjadi konsumsi publik. Setiap orang didorong untuk berpendapat, untuk menegaskan posisi, untuk menunjukkan kepedulian. Namun di tengah tuntutan untuk selalu bersuara, muncul kelelahan yang tak terucap. Tidak semua orang diam karena tidak peduli. Sebagian memilih diam karena telah menyadari bahwa suara yang tidak disertai kebijaksanaan seringkali hanya menambah kebisingan tanpa arah. Ada perbedaan antara diam yang acuh dan diam yang merenung. Perbedaan yang sayangnya semakin sulit dibedakan di tengah dunia yang mengagungkan ekspresi. Diam di tengah ketidakadilan menuntut keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk melawan secara terbuka, melainkan keberanian untuk menahan diri agar tidak ikut terbawa arus reaksi impulsif yang seringkali lebih memecah daripada memperbaiki. Ada kalanya, keheningan justru menjadi ruang untuk berpikir, untuk menilai ulang, untuk merumuskan tindakan yang benar-benar bermakna. Sebab, keadilan yang dibangun dari kemarahan sesaat jarang bertahan lama. Ia menguap bersama waktu,
digantikan oleh teriakan lain yang lebih nyaring namun sama kosongnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada bentuk diam yang lahir dari ketakutan ketika manusia menyaksikan ketidakadilan, namun memilih bungkam demi kenyamanan pribadi. Diam itu berubah menjadi luka sosial. Ia menjadi tanda bahwa nurani telah kehilangan keberaniannya. Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi bentuk kebijaksanaan melainkan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Disinilah keheningan kehilangan kesuciannya ketika ia digunakan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab moral. Keheningan yang sejati justru lahir dari keseimbangan antara hati dan akal. Ia bukan pelarian melainkan persiapan. Ia bukan bentuk kepasrahan melainkan cara untuk menjaga kejernihan agar tindakan yang lahir kemudian benar-benar membawa makna. Orang yang memilih diam untuk memahami lebih dalam seringkali memiliki suara yang lebih kuat ketika akhirnya berbicara. Sebab suara yang lahir dari hening bukan berasal dari ego, melainkan dari kesadaran. Manusia modern kini dihadapkan pada ujian yang pelik, bagaimana bersuara tanpa kehilangan kejernihan dan bagaimana diam tanpa kehilangan keberpihakan. Dunia yang terpolarisasi membuat pilihan ini semakin sulit. Setiap kata bisa disalahartikan, setiap diam bisa dicurigai. Maka diperlukan keberanian untuk tetap berpijak pada nilai bukan pada tekanan sosial. Kadang diam adalah satu-satunya cara untuk tidak terjerumus dalam permainan opini yang memecah, agar ketika waktunya tiba, kata-kata yang diucapkan benar-benar membawa keadilan, bukan sekadar kemarahan. Pada akhirnya, diam di tengah ketidakadilan adalah ujian bagi nurani. Ia mengajarkan manusia bahwa tidak semua perjuangan harus keras dan tidak semua perlawanan harus terlihat. Ada kekuatan yang lahir dari keheningan, kekuatan untuk menahan diri, untuk menunggu waktu yang tepat, dan untuk tetap setia pada apa yang diyakini benar, meski dunia menuntut kebalikannya. Dalam diam yang seperti itu, ada bentuk keberanian yang paling murni. Keberanian untuk tetap berpegang pada kebenaran, meski tidak seorang pun mendengarnya. Maka benar hening sering lebih lantang dari teriakan, sebab di tengah ketidakadilan, suara yang lahir dari hening bukan sekadar reaksi, melainkan kesadaran. Ia tidak berteriak untuk didengar, tetapi hadir untuk mengingatkan bahwa bahkan dalam dunia yang penuh kebisingan, nurani sejati masih bisa berbicara meski tanpa suara. Dalam kesibukan yang tak pernah memberi jeda, manusia modern seringkali lupa pada dirinya sendiri. Kita terbiasa hidup dalam ritme yang cepat, berpacu dengan waktu, seakan keberhentian adalah tanda kelemahan. Namun di balik semua hiruk-pikuk pencapaian dan ambisi, ada suara kecil yang nyaris tenggelam. Suara yang meminta kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya. Disitulah hening menjadi ruang sakral, tempat manusia kembali berjumpa dengan jiwanya yang nyaris terlupakan. Meditasi, dalam makna terdalamnya, bukan sekadar praktik spiritual atau teknik relaksasi. Ia adalah cara untuk menyapa keheningan di dalam diri. Keheningan yang tidak menuntut, tidak menilai, hanya menerima apa adanya. Dalam dunia yang mengagungkan produktivitas, duduk diam tanpa melakukan apa-apa seringkali dianggap tidak berguna. Padahal di dalam diam itulah proses paling penting sedang terjadi, penyembuhan. Saat tubuh diam, pikiran mulai tenang, dan jiwa perlahan membersihkan diri dari kebisingan yang selama ini diserap tanpa disadari. Spiritualitas sejati tidak membutuhkan panggung, simbol, atau ritual yang rumit. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk menatap diri sendiri tanpa penghakiman. Hening adalah pintu menuju spiritualitas yang otentik, karena hanya dalam sunyi seseorang bisa mendengar bisikan nurani yang selama ini tenggelam dalam tuntutan dunia. Keheningan mengajarkan manusia untuk berhenti mencari makna di luar dan mulai menemuinya di dalam. Ironisnya, manusia modern semakin jauh dari pengalaman ini. Teknologi yang seharusnya memudahkan justru mempersempit ruang batin. Setiap saat kita disuguhi distraksi, notifikasi, pesan, hiburan, opini, dan informasi yang datang tanpa henti. Dalam kebisingan itu, manusia kehilangan kemampuan untuk duduk sendiri tanpa merasa gelisah. Hening terasa asing, bahkan menakutkan, karena ia memaksa kita berhadapan dengan hal-hal yang sering kita hindari, rasa hampa, penyesalan, dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun, justru dalam keheningan itulah letak kebebasan sejati. Saat seseorang berani memeluk kesunyiannya,
Ia mulai memahami bahwa kedamaian tidak pernah datang dari luar, tidak dari kekayaan, pujian, atau pengakuan, melainkan dari penerimaan terhadap diri sendiri. Meditasi bukanlah upaya melarikan diri dari dunia, melainkan cara untuk kembali hadir sepenuhnya di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa untuk hidup dengan tenang, seseorang harus terlebih dahulu berdamai dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Spiritualitas di era modern bukan lagi soal mencari Tuhan di langit, tetapi menemukannya dalam keseharian, dalam napas yang kita sadari, dalam langkah yang kita jalani dengan penuh kesadaran, dalam kesabaran menghadapi hari yang berat, dan dalam rasa syukur atas hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Hening menjadi jembatan antara manusia dan keberadaan yang lebih besar dari dirinya, sebuah ruang di mana ego melebur dan kesadaran tumbuh. Koneksi dengan diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Sebab, ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia tidak mudah terguncang oleh kebisingan dunia. Ia tidak lagi mencari validasi, tidak lagi memaksa arah, karena ia telah menemukan pusat ketenangan di dalam dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, hidup menjadi lebih sederhana. Bekerja bukan untuk diakui, mencinta tanpa takut kehilangan, dan memberi tanpa mengharapkan balasan, maka hening bukan sekadar jeda, melainkan rumah bagi jiwa. Dalam keheningan yang sadar, manusia menemukan dirinya kembali, utuh, damai, dan hadir. Mungkin itulah mengapa hening seringkali terasa lebih lantang dari teriakan. Karena dalam diam yang penuh kesadaran, manusia akhirnya mendengar hal yang paling penting, suara jiwanya sendiri. Alam tidak berteriak, ia tidak menuntut perhatian melalui kata-kata, poster atau panggung publik. Ia hanya hadir, diam dan menunggu manusia mendengarnya. Namun dalam kesunyian itu, alam berbicara dengan cara yang paling mendalam dan tegas. Ia berbicara lewat hening yang terkadang menakutkan, lewat gemerisik daun yang jatuh, melalui hembusan angin yang dingin, atau melalui bencana yang datang tanpa peringatan. Dan ironisnya, manusia modern yang terbiasa dengan kebisingan seringkali gagal mendengar bahasa alam yang paling sederhana ini. Kita hidup di dunia yang memuja kemajuan, teknologi, dan kecepatan. Kota-kota berdiri menjulang, jalan-jalan dipenuhi kendaraan, dan layar-layar digital selalu menyala. Dalam hiruk-pikuk ini, suara alam menjadi latar yang hampir tak terdengar. Padahal keheningan alam adalah peringatan, pengingat, dan pelajaran yang tak ternilai. Sungai yang tercemar, hutan yang gundul, langit yang berasap, semuanya adalah bentuk teriakan yang muncul dalam diam. Alam menuntut perhatian, bukan melalui kemarahan tetapi melalui konsekuensi yang tak bisa diabaikan. Keheningan alam mengajarkan kita kesabaran dan pengamatan. Ia menuntut manusia untuk berhenti sejenak, untuk menatap dengan mata terbuka dan mendengarkan tanpa gangguan. Dalam diam, kita bisa menyadari keterkaitan kita dengan segala sesuatu. Bahwa pohon yang ditebang memengaruhi udara yang kita hirup, sungai yang tercemar memengaruhi makanan yang kita konsumsi, dan bumi yang sakit akan mencerminkan sakit dalam diri kita sendiri. Alam dalam heningnya adalah guru yang paling tegas namun tanpa kekerasan. Ironi terbesar adalah bahwa manusia seringkali baru menyadari pesan alam ketika kerusakan telah parah. Gempa, banjir, kebakaran hutan, dan perubahan iklim adalah bentuk suara alam yang tak lagi bisa diabaikan. Semua itu adalah konsekuensi dari ketidakpedulian kita terhadap bisikan-bisikan halus yang dulu ada dalam keheningan. Alam tidak berteriak di awal. Ia menunggu manusia untuk belajar dengan damai. Ketika manusia gagal memahami, barulah bencana datang sebagai bahasa yang lebih keras. Namun keheningan alam juga menyimpan harapan. Dalam sunyi pegunungan, di ketenangan hutan, di riak danau, manusia dapat menemukan kembali rasa kagum, ketenangan, dan refleksi diri. Alam mengingatkan kita bahwa hidup adalah siklus yang harus dihormati, bahwa kita bagian dari ekosistem yang saling bergantung, dan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kesempatan untuk memahami. Ketika manusia mampu menghargai hening alam, mereka belajar mendengar diri sendiri, dan akhirnya menemukan harmoni yang selama ini hilang di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Hening alam adalah cermin yang memantulkan kesadaran manusia. Ia menantang kita untuk menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, setiap ketidakpedulian memiliki akibat, dan setiap perhatian membawa kehidupan. Alam berbicara tanpa kata,
namun pesannya lebih keras daripada teriakan manusia sekalipun. Ia menuntut introspeksi, kesadaran dan perubahan. Bukan karena marah, tetapi karena bijaksana. Maka benar adanya bahwa hening sering lebih lantang dari teriakan. Alam membuktikannya setiap hari. Dalam diam yang sunyi, ia mengingatkan manusia, mengajar manusia dan menguji nurani manusia. Dan bagi mereka yang mau mendengar, keheningan alam adalah suara yang paling jujur, paling tegas dan paling abadi. Di sanalah manusia belajar bahwa suara yang sebenarnya tidak selalu bersuara. Ia hadir dalam diam. Dan diam itulah yang sering paling menggema dalam kehidupan. Hening bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Di Senandika Filsafat, kami hadir untuk menemani perjalanan Anda menemukan suara yang paling jujur. Suara dari hati dan nurani, bukan dari dunia luar yang bising. Dengan inspirasi dari filsafat dan kebijaksanaan hidup, setiap video kami akan mengajak Anda merenung, menenangkan diri, dan menemukan kekuatan dalam diam. Bergabunglah dengan Senandika Filsafat, karena terkadang dalam keheninganlah kita benar-benar mendengar diri sendiri dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya.